Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan materi fisika matematika. Topiknya spesifik ke deret Taylor dan Maclaurin. Seperti yang sudah saya sampaikan di penjelasan sebelumnya, untuk ekspansi deret pangkat kita bisa gunakan teknik Taylor series sama Maclaurin series. Ini adalah persamaan dasarnya ekspansi fungsi dengan menggunakan deret Taylor, dan ini deret Maclaurin. Sebenarnya sama saja, tak tulis maneh karo diapalke. Untuk deret Taylor, kalau ada sebuah fungsi X, maka ini bisa diekspansi menjadi FA ya, terus ditambah X min A dikali F aksen A ditambah 1/2 faktorial X min A kuadrat, terus dikali turunan kedua dari FA ya, tambah 1/3 faktorial ya, dan seterusnya 3 faktorial. Berarti nanti di sini tinggal mengikuti X min A pangkat 3, ini turunan ketiga dari fungsi A, dan seterusnya sampai 1/n faktorial. Ini berarti X min A pangkat n ya, turunan ke n dari A. Ini deret Taylor. Sedangkan deret Maclaurin tinggal mengganti nih puting A sama dengan 0 atau di origin point untuk nilai A nya ini. Berarti kita tinggal ganti untuk deret Maclaurinnya, kita kayak mana ini ya, deret Maclaurinnya berarti tinggal kita ganti ekspansi fx itu adalah ini diganti 0, berarti ya tinggal f0 ditambah ini x min 0, jadi tinggal x f aksen 0 ditambah 1/2 faktorial x ini 0, berarti x saja pangkat 2 f aksen 0 ditambah 1/3 faktorial x min 0, di x saja pangkat 3 f pangkat 3 dari 0 ditambah terusnya sampai 1/n faktorial x min 0 pangkat n f ke n ya dari 0. Oke, ini untuk deret Maclaurin ya. Penerapannya nanti digunakan untuk menentukan kemarin yang ekspansi ini ya, teknik ekspansinya, untuk menentukan tabel ini. Saya kasih contoh jika ada fx itu berupa fungsi sin x ya, berarti nilai sin yang tergantung x, maka nanti ini bisa diekspansi menggunakan deret Taylor sama deret Maclaurin ya. Teknik ekspansinya berarti kita tinggal ngikuti saja itu tadi, ini tadi. Kalau kita pakai deret Taylornya, maka kita tinggal ikuti fx sin x, berarti sin x ini sin x gitu, nilainya sama dengan sin A gitu, terus ditambah ini x min A
itu dari turunan dari f aksen dari f aksen berarti turunan ya, turunan pertamanya berarti d per dx dari sin x ya, atau untuk nanti nilainya x min a ini kita turunkan dulu, terus ditambah 1/2 faktorial dari x min a kuadrat, turunan kedua berarti d kuadrat dx kuadrat dari sin x, dan seterusnya sampai ini tadi. Oke, sekarang coba diturunkan satu-satu. Caranya sama, harus paham masalah turunan diferensial ini sudah ada di kalkulus. Sama Lali bisa buka di buku yang ini. Nih, sum outline kan sudah saya kasihkan. Nah, ini toh. Ini sama lihat di bagian kalkulus untuk derivatif atau turunan. Di sini derivatif turunan kan ini. Nah, ini ada general rule of differentiation, teknik penurunannya. Ini ya, C ini konstanta, X ini berarti adalah variabel diferensiatornya, variabel penurunnya. U, V, W ini adalah fungsi yang mengandung nilai X, yang mengandung variabel X. Jadi contohnya misalkan derivatif of trigonometric, berarti ini ada rule, aturan atau teorema untuk turunan sinus U dx, nilainya jadi ini. Nah, iling-iling sedikit ya. Tadi ada untuk diferensial, berarti kan ada, kalau ada d per dx turunan dari sin U dengan U nilainya ini adalah U itu adalah suatu fungsi yang bergantung X, berarti dalam sin ada fungsi lagi fx, maka nanti turunannya jadi sinus sendiri diturunkan jadi apa, cos gitu, cos U, terus di dalamnya fungsi sendiri nanti diturunkan lagi jadi ini du per dx, berarti cos U dikali du per dx. U tadi kan fungsi, berarti podo karo terjemahnya seperti ini, cos U dikali d per dx dari fungsi fx yang ada di dalam U tadi. Saiki kan sekarang kita turunkan satu persatu gitu. Ini sin x sama dengan sin a. Sin a nih kita belum tahu, untuk direct Maclaurin kan sin a ya a dulu konstanta, plus x min a itu tetap a nya kita belum tahu nilainya berapa, d per sin x. Nah, ini fungsinya U adalah fungsi X saja, berarti dia nanti tinggal diturunkan, sinnya jadi apa, cos U nya adalah ya X itu sendiri dikali d per dx dari X. Ini adalah d per dx dari X, ini kan 1. Oke, ditambah 1/2 faktorial, 2 faktorial 1 kali 2 berarti 2 x min a kuadrat, turunan kuadrat dari ini. Turunan kuadrat itu berarti ya diturunkan 2 kali. Kalau d per dx kuadrat dari sin U, berarti nanti nilainya adalah d per dx dari turunan d per dx sin U. Nah, saiki kalau sin U, d per dx dari sin U tadi adalah kira mau ini toh, cos U dikali d per dx dari fx. Nah, maka nanti ini diturunkan lagi, hasilnya diturunkan pangkat 2 ini cosnya, ini per dx, d per dx nya nanti turunan pangkat 2 jadinya. Saya diturunkan lagi hasilnya dari sin U tadi, karena ini diganti nilai X, langsung saja ya d kuadrat per dx kuadrat dari sin X
ini kan hasilnya sudah ketemu dx. Sin x nya turunan dari x tadi adalah ini toh cos x saja, karena dx per dx sama dengan 1, maka ya ini diturunkan lagi. Ini tinggal d dari turunan cos itu apa? Min sin. Nah berarti tinggal min sin dari x dikali dx per dx ya, karena ini u nya adalah x isi berarti nilainya jadi min sin x. Ini turunan kedua. Kalau turunan ketiga dari sin x, maka nanti tinggal ini turunan dari turunan yang kedua tadi. Nah, turunan kedua tadi dari apa? Sin x. Nah turunan kedua tadi kan hasilnya sudah ketemu ini. Nah berarti ini tinggal diturunkan d per dx dari min sin x. Nah d per dx dari min sin x, minnya tetap, sin x turunannya jadi sin x tadi turunannya apa? Cos x. Berarti min cos x gitu aja. Baik ya. Nah habis beres, saya tinggal dimasukkan ke sini. Ini berarti turunannya 1/2 faktorial x min a d kuadrat x, jadi apa mau? Min cos x plus dan terusnya. Jadi tinggal dituliskan lagi, sin x itu jadi sin a ditambah x min a ada cos x ya, terus ini dikali 1 ya, plus setengah dari x min a kuadrat. Ini tadi karena di sini ada minus, berarti langsung tak ganti minus cos x dan terusnya. Nah ini adalah deret Taylornya. Sekarang kalau kita ke deret Maclaurin, kita masukkan tadi apa? Nilainya saat F0, berarti saat ininya 0. Kita masukkan saja, kita mau fungsinya ini saat F0 lagi. Nah, kita masukkan saja nilainya X. Berarti sin X itu jadi sin 0 ditambah ini x min 0 cos 0 dikurangi setengah x min 0 kuadrat cos 0 tambah mau sin turunan ketiga tak tambah nih sekalian, berarti 1/3 faktorial dikali x min 0 pangkat 3 cos 0, tulisannya kan min cos di turunan kedua tadi, di turunan kedua nih tadi, oh ini jadi cuma turunan kedua nih sin, ini tulis sin, turunannya ini adalah sin 0, varian turunan ketiganya tadi min cos ya, min cos dari 0. Sekarang bisa ditulis ini sin 0 ini nilainya 0 itu ditambah x cos 0 dikali 1 itu min setengah dikali x kuadrat, nah nilainya sin 0 berarti dikali 0 ditambah 1/3 faktorial, kita tulis 1/3 faktorial lagi ya, faktorial gini aja saya, terus gini mau ya, x pangkat 3 ini min cos 0 langsung tak ganti nilainya 1, berarti min 1
tambah dan seterusnya. Ini sama dengan berarti tinggal X saja, min iki 0 terus ya, terus iki min 1/3 X pangkat 3 ya toh, ditambah nanti kalau ini diuraikan lebih panjang lagi jadi 1/5 faktorial, karena yang genep-genep ini nanti faktorialnya genep pasti nilainya 0 karena dikali sin 0, X nya berarti pangkat 5, ini 1/7 faktorial, X nya pangkat 7 dan seterusnya. Nah, ini sesuai karo ini tadi X min, nah gitu, X min 1/3 faktorial dikali X pangkat 3 1/5 faktorial X 5 ditambah min, nah ini jadinya min tadi kan plus min di plus min, nah gini dan seterusnya, ini plus min lagi. Ini untuk deret Maclaurin dari mau sin X, ekspansi dari sin X. Sekarang kita coba untuk ekspansi dari cos X. Nah, cos X ini bisa diekspansi dengan deret, langsung kita ubah jadi deret Maclaurin yang lebih simpel loh. Maclaurin untuk yang lebih simpel kita masukkan F nya F0 ya, ini nilainya 0 nya ini. Oke, saiki cos X berarti mau deret Maclaurin ya, kita turunkan ini nanti turunkan dari cos X ya. Ini turunnya untuk deret Maclaurinnya ini toh, F0 ditambah langsung aja ya, F0 ditambah X dikali F aksen dari 0 ditambah X kuadrat F kuadrat 0 ditambah X pangkat 3 F pangkat 3 dari ini toh cek berapa. Nah ini kurang 1/3 faktorialnya, setengah faktorial 2 faktorial, ini berarti 1/2 faktorial, ini 1/3 faktorial, ini 1/4 faktorial, X pangkat 4 F pangkat 4 ya 0 ditambah 1/5 faktorial X pangkat 5 turunan dari yang kelima ya toh, 5 ini ya, nah, lambangnya ini dari 0 dan seterusnya, masuk ke turunan dari cos, berarti F0 dimasukkan cos 0 kan menurut ditambah X dikali F0 turunan pertama dari cos itu adalah min sin, nilainya adalah 0, terus ditambah 1/2 faktorial X kuadrat turunan keduanya, berarti min sin diturunkan lagi jadi min cos dengan X nya 0. Oke ya, ditambah oke 1/3 faktorial X pangkat 3 turunan ketiga dari cos X, turunan ketiga dari cos X adalah turunan dari turunan yang kedua ini, jadi turunkan lagi jadi cos jadi min sin, min cos diturunkan jadi plus sin malian sin 0 ditambah 1/4 faktorial X pangkat 4 turunan keempatnya berarti turunkan lagi jadi baliknya min cos 0 ini ditambah turunan kelima 1/5 faktorial X pangkat 5 turunan ke 5 nya berarti ini diturunkan lagi cos jadi min sin, berarti malah jadi min jadi sin 0 dan seterusnya. Nah ini kita sederhanakan, cos 0 nilainya kan 1 ditambah sin 0 X dikali min sin 0, sin 0 itu kan 0, berarti ini ditambah 1/2 faktorial X kuadrat min cos 0 berarti min 1 itu ditambah 1/3 faktorial X pangkat 3 sin 0 0
ditambah 1/4 faktorial X pangkat 4 min cos 0 min 1 ditambah 1/5 faktorial X pangkat 5 sin 0 0 dan seterusnya sama dengan iki 1 iki dikalikan 0 ditambah 1/2 faktorial X kuadrat karena sini plus iki dikali min, jadi langsung tak tulis saja min. Nah gini toh, terus di plus ini toh, plus 1/3 faktorial kali 0, berarti ini akan tambah 0, tidak saya tulis ini 1/4, ini kan 0 ya toh, berarti ini 0, ini suku yang ke ini 1/4 faktorial X pangkat 4 dikali min 1 ya toh, dikali min 1, berarti ini jadi min mana bener ya, dicek min mana, min 1/4 X pangkat 4 siki 1/5 0 toh, ini sukunya jadi 0 tambah ini kalau dilanjutkan nanti min 1/6 faktorial X pangkat 6 dan seterusnya. Oke, nah oke, tidak plus min ya, seharusnya ini min plus ya. Oke nih turunannya ini tadi yang cek itu telaten ini. Ini turunan pertama berarti min sin ya, min sin diturunkan jadi min cos karena sin diturunkan jadi cos, minnya tetap min cos diturunkan cosnya jadi min sin, min jadi plus sin diturunkan jadi cos. Oh ini harusnya plus cos ya toh. Ini turunkan plus cos jadi min sin gitu nih ya, min sin ya, min sin diturunkan lagi untuk yang ke-6 jadi nanti malih min cos, berarti ini 1 min ini dan suku keempat ini seharusnya positif ini tadi. Nah ini plus min, nanti di sini plus kalau diteruskan kan jadi 1/8 faktorial yang genep-genep toh. Ini min 1/10 faktorial X pangkat 6 berarti pangkat 8, ini pangkat 10, ini plus lagi dan seterusnya. Ini adalah deret Maclaurin dari cos X, deret Maclaurin dari cos X ini ya, nanti bisa dituliskan jadi notasi seperti ini, seperti di bab pertama ini untuk menuliskan notasi dari deret. Nah, sekarang masih ada E pangkat X ln 1 plus X 1 plus X pangkat P. Ini bagaimana hasil ekspansinya. Nah, hasil ekspansinya seharusnya nanti sama dengan ini. Caranya untuk sama dengan ini gimana, silahkan dibuktikan. Berarti ini jadi tugasnya membuktikan ekspansi E pangkat X sama dengan ini, ln 1 plus X sama dengan ini, dan 1 plus X dikali pangkat P sama dengan ini. Oke. Nanti kalau masih bingung turunannya bisa dilihat di sini, misalkan E pangkat X berarti turunan dari E pangkat X, kita cek di sini, ini turunan log gitu. Nah ini turunan dari E pangkat U nya bisa diganti X, berarti E pangkat X dikali dx per dx gitu. Tuh, terus turunannya mau apa nih, turunannya len, kita cek turunannya len di turunannya len, dan ada turunan logaritma, berarti logaritma sini 2 logaritma. Nah ini turunan dari len berarti 1/u, atau kalau ini u nya tadi kan kalau 1/, ini tak kasih clue nya ya, kalau turunan dari len X misalkan fx nya itu adalah len 1 plus X, berarti ini adalah u. Nah di sini ada turunan d per dx dari ln u, nilainya adalah 1/u dikali ini toh du per dx, berarti ini nanti silahkan diturunkan turunannya apa, misalnya ini 1x kan bisa diturunkan jadi gini, 1/u 1/x 1 plus x punya kan 1 plus x ditambah du dikali ya nih, dikali d per dx dari 1 plus x. Nah ini kan bisa diturunkan, ini 1/1 plus x, ini
diturunkan jadi turunan ini turunkan jadi 0, ini turunkan jadi 1, berarti 1. Berarti turunan yang pertama adalah 1/1 plus X. Ini turunan dari yang pertama. Turunan yang pertama F aksen X nya dari len 1 plus X. Kalau turunan kedua berarti sama tinggal nurunkan lagi ini diturunkan D per dx dari 1/1 plus X. Nah ini turunannya Y. Ini kan podo karo diubah jadi dx 1 plus X pangkat min 1. Ini turun ke Y. Lihat tabel di sini. Kalau ada turunan seperti itu, nah ini turunan dari suatu fungsi yang di dalamnya ada fungsi ini. Turunan yang di dalamnya ada fungsinya. Nah, cx pangkat n kan gini, cu, nah, du per dx ini bisa diturunkan jadi situ. Ini kalkulus sudah bisa seharusnya. Wes, ini cluenya berarti bagaimana ekspansinya E pangkat X. Yang pertama ya toh. Yang kedua ekspansinya dari len 1 plus X, dan ekspansinya yang ketiga dari nah ini 1 plus X pangkat P. 1 plus X pangkat P. Buktikan nilainya sama dengan tabel ini. Nah, hasilnya di tabel ini nanti bisa digunakan untuk teknik ekspansi deret. Nah, teknik ekspansi deretnya yang di sini yang keempat kemarin kan kita sudah sampai substitusi. Terus ini toh. Nah, Taylor series using the basic Maclaurin series ini. In many simple cases, it is possible to obtain a Taylor series using the basic memorized Maclaurin series. Ya, maksudnya yang sudah dirumuskan dari hasil ekspansi turunan-turunan hasil ekspansi fungsi dasar yang di tabel tadi. Ada sin X, cos X, terus E pangkat X, len 1 plus X, dan 1 plus X pangkat P. Itu tadi adalah basic Maclaurin series yang sudah diekspansi. Nah, itu bisa digunakan untuk mengekspansi deret lain yang memiliki pola yang sama. Misalnya ini, find the first few terms of Taylor series for len X about X sama dengan 1. Jadi di sekitar nilai X yang nilainya sama dengan 1. This means a series of power of X min 1 rather than power of X. We write ini len X. Fungsinya kan len X, fungsinya len X, maka kita bisa ubah itu jadi bentuk yang mirip ini. Contohnya ya ini untuk ekspansi Taylor series menggunakan basic memories Maclaurin series. Dari deret Maclaurin bisa digunakan untuk mengekspansi deret menggunakan Taylor menjadi bentuk Taylornya. Len X misalkan fungsinya adalah len X, padahal di deret Maclaurin kita punya hasil ekspansi dari fx yang nilainya adalah len 1 plus X, len 1 plus X ini toh. Nah, ini hasilnya len 1 plus X itu sama dengan yang tabel tadi. Kita kembali ke tabel lagi. Ini mau di tabel. Nah, kan ini X min X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 ada min X pangkat 4 per 4 ditambah dan seterusnya. Dengan pola ini dia konvergen di sini. Uji konvergensinya kan sudah di video yang kemarin. Terus ini kita bisa rubah fungsi ini mendekati nilai fungsi yang ini. Caranya ini kita bisa rubah kalau len X itu nilainya bisa jadi 1 ditambah dalam kurung X min 1. Ini kalau dijumlahkan 1 plus X min 1 kan podo karo X. Ini kita teknik
manipulasi bentuk dari fungsinya sehingga mirip ini. Berarti ibaratnya ini adalah sama dengan yang tadi X di sini ya. Oke, berarti nanti kita tinggal ngikuti fx nya bisa kita ekspansi menjadi apa ini toh X. Nah X nya kan berarti ini, nah X min 1 ya, kita ganti nilai X nya ini menjadi X min 1 dikurangi X min 1 kuadrat per 2 ditambah X min 1 pangkat 3 per 3 dikurangi X min 1 pangkat 4 per 4 dan seterusnya. Ini jadi hasil ekspansinya yang tadi di mau besar ini dah. Jadi di lo di substitusi sing di mau ini. Nah ini bisa kita rubah jadi ini X min 1 pangkat 2 setengah ya, sepertiga dikali X min 3 min 1 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi itu bisa diekspansi. Misalkan expand cos X about X 3pi per 2, we write ini, kita bisa rubah bentuknya. Kalau kita tadi punya hasil ekspansi cos X itu sama dengan apa, cos X sama dengan apa mau, jadi mau di sini aja cos X bisa kita temukan hasil ekspansinya di mau ini ya. Nah, cos X 1 min 2 faktorial X kuadrat. Nah, 1 min 1/2 faktorial X kuadrat plus 1/4 faktorial X pangkat 4 min 1/6 faktorial X pangkat 6 dan seterusnya ya toh. Nanti kita bisa ekspansi dengan cara memasukkan ini nilainya yang X menjadi nilai min 3/2 pi, X min 3pi atau 3/2 pi. Nah ini kita ganti, itu tinggal masuknya adalah 1 min 1/2 faktorial X nya diganti X min 3pi per 2 kuadrat. Nah 3 per pi per 2 kuadrat ya. Terus 5 bro 1 min iki sebentar, untuk cos X itu kok ganjil, coba kita cek. Oh ya bisa, ini kita tulis X. Nah ini cos X ya toh, kita rubah jadi ini toh. Nanti kita rubah bentuknya, coba jadi cos X tadi bentuknya ya bos, cek cos X bentuknya. Nah ini ada yang ganjil-ganjil ini, atau bisa langsung kita rubah jadi modelnya pakai ini. Kita bisa pakai ini ya toh, langsung kita diferensiasi atau kita ekspansi dari cos X nya ini, atau bisa kita rubah jadi bentuk. Kalau kita punya kuadran ini pakai prinsip trigonometri, kalau di kuadran 1 misalkan ini 30 derajat, maka kalau kita rubah jadi cosnya X itu kita manipulasi jadi cos 3pi per 2 ditambah kira mau 3pi per 2 ditambah X min 3pi per 2, ini tuh tekniknya. Maka ini bisa dicek bahwa nilai ini misalkan sudut A, terus ini kita ada beda fasenya 3pi per 2 itu podo karo 270 derajat atau 3 kuadran. Ini podo karo posisi di sini ya 30 di sini. Nah nilai sin yang ada, cos yang ada di sini itu sama dengan nilai sin yang ada di sudut sini ya toh. Nilai cosnya yang di sini podo karo nilai sin yang ada di sudut sini. Sudut sini berarti ini nilainya adalah podo karo nilai cos ini podo karo sin dari
X min 3pi per 2. Berarti nilai cos X ini bodoh karo nilai sin X min 3pi per 2. Makanya kita bisa pakai ekspansinya langsung dari sin. Ekspansinya dari sin tadi kan ini toh X. Nah ini bisa langsung dari ekspansinya sin X kan gini, X min ya apa mau 3/3 kan yang ganjil-ganjil, 1/3 faktorial, terus X pangkat 3 itu ditambah 1/5 faktorial X pangkat 5 ditambah dikurangi ya, berarti dikurangi 1/7 faktorial X pangkat 7 dan seterusnya. Maka ini bisa kita tulis ini X nya berarti kan pada kali ini X diganti nilai min 3pi per 2 dikurangi 1/3 faktorial X min 3 berarti X min 3pi per 2 pangkat 3 ditambah 1/5 faktorial X min 3pi per 2 pangkat 5 dan seterusnya. Ini hasil ekspansinya, bisa kita pakai yang ini, bisa pakai yang ini, nilainya sama. Kalau kita masukkan nilainya nanti akan sama. Oke, ini ya, ini tadi hasilnya. Nah, ini using 13.1 berarti untuk sin X tadi kan ini dirubah ini jadi setara ini. Maka kita pakai ekspansinya sin X dengan mereplace X dengan nilai X min 3pi per 2. Nah, dari sini nanti kita masuk ke teknik komputasi. Ini seharusnya nanti ada mata kuliah sendiri. Kalau di fisika biasanya metode numerik sama pemrograman. Nah, ini nanti bisa dimasukkan ini dengan teknik analisis numerik. Kita bisa bentuk pola-pola grafik dari sini untuk beberapa fungsi. Nah, ini wes sip ya. Terus tugasnya itu tadi, terus ditambah satu saja. Find the first few terms of Maclaurin series for each of the following function. Nah, ini dari persamaan yang ini saja, nomor 5 saja. Ini sama gunakan yang kerjakan saja yang A sama yang B, berarti 5. Tentukan first few terms, suku pertama dari the Maclaurin series for each of the following function. Suku pertama saja dari menggunakan direct Maclaurin, sampai masukkan ke direct Maclaurin yang tadi. Berarti ini adalah fx nya, maka suku pertamanya nanti apa untuk direct Maclaurinnya. Terus ini find the general terms and write the series in summation form. Kemudian tentukan deret-deret yang kedua, ketiga, keempat menggunakan cara menurunkan Maclaurin series seperti yang ini tadi. Kita bisa substitusi. Kalau kita punya fungsi apa tadi, len 1 plus X, berarti len 1 plus X itu ekspansinya apa di tabel tadi yang sudah ada. Terus ini X kuadrat, berarti nanti tinggal X kuadrat dikali masing-masing ekspansinya dari ini. Tiga contoh, perlu 3 contoh. Oke, 3 contoh, kita kayak contoh aja. Contohnya itu kita menggunakan teknik ekspansi substitusi. Kalau ada fx iku X kuadrat len mau 1 min X, maka kita tinggal gunakan ini ekspansinya apa. Ekspansinya ini adalah hasil ekspansinya menggunakan Taylor. Kita bisa gunakan di tabel segitu. Nah, ini tabel ini X min, ekspansinya adalah X min, ini sendiri adalah X min X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 kan untuk plus min X pangkat 4 per 4 dan seterusnya. Maka ini adalah ekspansinya dari len X, maka ini tinggal dikalikan X kuadrat dikali dalam kurung ekspansinya iki, ya tinggal masukkan aja. Ini jadi X pangkat 3 min X pangkat 4 per 2, ini dikali ini toh, ini dikali suku yang ini sekarang, berarti jadi plus X pangkat 5 per 3 dikurangi X pangkat 6 per 4.
dan seterusnya. Ini adalah ekspansinya. Wis paham ya? Berarti kalau nanti di soal nanti ada ini misalkan X dikali misalkan di soal lagi ada fx nya adalah X dikali akar 1 plus X, benar ya, 1 plus X. Nah ini bisa dirubah jadi X dikali 1 plus X pangkat min 1. Nah ini sampai pakai ekspansi binomial yang tadi 1 plus X pangkat P tadi. Ini hasil ekspansinya apa, tinggal ikuti saja, masukkan ke sini. Dengan P nya nilainya adalah min 1. Terus kalau ini berarti sin X seper X, ya sudah tinggal masukkan saja. Fx nya adalah seper X dikali sin X, maka sampai bisa ekspansi menggunakan ini dari persamaan 13,1 tadi di tabel. Nanti dikalikan 1 plus X dikali hasil ekspansinya menurut tabel ini tadi apa. Simpel. Iki ya bodoh, iki ya bodoh, iki ya bodoh. Sekarang tugasnya kayak ngono, tak kayak contoh 6 dan 7. Jadi tugasnya adalah ini 6 dan 7, berarti ada 5 tugas. Membuktikan tadi, membuktikan apa? Nanti mau membuktikan tadi yang ini tadi di mau bro. Ya ini tadi membuktikan ini sama yang nomor 6 dan 7 di buku yang ini. 6 dan 7. Wes. Sementara itu untuk tambahan Deret Taylor sama McLaurin-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.